Kalista, umur berapa kamu, Lis? 11 bulan. Udah bisa jalan kah? Belum, Mbak. Terus imunisasinya lengkap aja kan kamu ke puskesmas? Lengkap aja, Bu. Oh ya, Kalista udah punya buku pink kan? Udah punya. Kamu pernah baca-baca nggak dalamnya itu tentang pertumbuhan kembang anak gitu? Udah pernah? Terus pernah ikut kelas ibu balita kah? Belum pernah. Coba nanti sekali-sekali ikut di puskesmas Karangjuang. Jadi kan di situ bisa tahu tuh pertumbuhan tubuh kembang anaknya. Nanti sudah bisa apa tuh. Jadi bisa ketahuan gitu nah tiap bulan kan. Selamat datang Ibu, silahkan nomor antriannya. Ukur dulu suhu badannya ya. Suhu badan ya. Oke, bagus ya. Silakan paket pendaftaran di sebelah sana, Bu. Siang, Bu. Mau berobat, ada kartu berobatnya. Bentar ya, duduk dulu ya. IS-nya ada, silakan. Ke dokter umum ya, sebelah sana ya Ibu, silakan. Ya. MTBS adalah manajemen terpadu balita sakit. Ya, jadi kita di sini akan mengetahui dari mulai anak datang kita mengisi identitas ya. Identitas mulai dari nama anak, nama ibu ya, apakah dia di daerah endemis atau tidak. Dan kita mengukur mulai dari berat badan si bayi, panjang badan si bayi, ukur lingkar lengan atas dan ukur lingkar kepala dan suhu tubuh ya, sama anamnese anak tersebut sakit apa. Ya, setelah itu kita akan mengklasifikasi ya, mulai dari pemeriksaan tanda bahaya umum. Kita melihat apakah anak ini stabil atau tidak. Setelah itu kita akan menganamnesa apakah anak batuk atau tidak, apakah anak diare atau tidak, apakah anak demam, apakah anak ada keluhan di telinganya. Setelah itu kita akan memfloating dari tinggi badan dan berat badan bayi tersebut ya, dan kita memfloating juga lila apakah klasifikasinya normal atau gizi buruk atau gizi baik. Untuk pemeriksaan stunting kita juga mengukur panjang badan menurut umur ya, jadi nanti kita floating dari hasil tinggi badan dan berat badan anak tersebut, dan nanti akan diklasifikasikannya normal, apakah stunting atau pendek. Untuk pemeriksaan lingkar kepala kita untuk mengetahui apakah anak tersebut ada gangguan mikrosepal atau makrosepal ya. Untuk pemeriksaan anemia kita melihat konjungtiva anak, apakah ada pucat atau tidak. Selanjutnya untuk memeriksa status HIV, memeriksa status imunisasi anak yang sudah diberikan kepada anak tersebut ya. Terus selanjutnya melakukan penilaian pemberian makanan ya. Setelah itu kita mengedukasi kapan kunjungan ulang dan menasehati kapan kembali segera. Terima kasih. Tanggal lahirnya disebutkan Bu, anaknya 7 April 2022. batuk ya, batuk pilek ya, demam batuk pilek ya. Untuk obatnya ini untuk obat demam, batuk dan pilek tiap 8 jam 1 bungkus sesudah makan atau sesudah minum susu. Yang ini juga sama ya, untuk obatnya diminum selama ada keluhan aja. Untuk puyelnya maksimal disimpan hanya untuk 7 hari, tidak lewat dari 7 hari ya Bu. Amit. Ya. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini ya, di Posyandu RT 17. Perkenalkan, nama saya Dr. Lin ya, saya petugas dari Puskesmas
Karangjoang akan memberikan gambaran sedikit ya tentang apa sih kelas ibu balita ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu yang telah hadir pada pagi hari ini ya untuk menyempatkan bayi balitanya untuk ditimbang dan diukur tinggi badannya ya. Apa sih kelas ibu bayi balita? Yaitu untuk memperoleh informasi penting ya yang terkait bagaimana melakukan pola asuh sesuai dengan tahapan usia anak ya. Jadi tahapan usia anak itu ada bermacam-macam ya, mulai dari 0 sampai 1 tahun ya. Ada umur usia 1 sampai 2 tahun, umur usia 2 sampai 5 tahun ya. Jadi kalau untuk anak 0 sampai 6 bulan itu kita bisa ajak ngomong, dia ada responnya atau enggak, atau kita bisa kasih bunyi-bunyi ini ya, kalau di rumah ada, dia ada responnya atau enggak. Kemudian untuk anak bisa melihat, kita bisa kasih warna yang cerah-cerah gitu kan, kita mainin dia ikut arah ibunya atau enggak, kemana, ke kanan atau ke kiri. Kemudian ajak anak cilukba biar kita tahu fungsi pendengarannya berfungsi baik atau tidak, seperti itu ya. Tadi sudah dijelasin soal tumbuh kembang. Sekarang kita kembali ke tentang pemberian makannya ya ibu-ibu, bisa dilihat di halaman 40. Untuk bayi 6 sampai 8 bulan, terus ada bayi 9 sampai 11 dan anak usia 12 sampai 23. Kelas ibu dan balita merupakan kelas di mana berkumpulnya para ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 5 tahun. Mereka berkumpul, kemudian berdiskusi, bertukar pikiran tentang pemenuhan pelayanan kesehatan seperti pemenuhan gizi seimbang, kemudian juga tumbuh kembang anak ya. Kemudian juga dapat memperoleh informasi tentang imunisasi, dan di sini sangat berfungsi sekali kelas ibu dan balita ini ya. Di Puskesmas Karangjoang, kelas ibu dan balita telah kami lakukan tiap hari Senin dan Jumat di Puskesmas Karangjoang, dan juga dilaksanakan di Posyandu mengikuti penjadwalan dari Posyandu masing-masing sesuai wilayah Karangjoang. Seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diikuti oleh semua para ibu yang memiliki balita, agar ibu juga menjadi ibu yang cerdas dan juga balita tumbuh menjadi balita yang sehat. Terima kasih. Kelas ibu balita